Ghazali ini adalah imam atau seorang ulama yang mampu masuk ke dalam semua golongan, baik dari golongan awam ataupun golongan orang-orang yang akademis, golongan-golongan yang mengkaji terhadap keilmuan agama secara mendalam. Jadi makanya saya ambil dari kitab Ihya karena memang tema yang dipilih oleh beliau itu bisa masuk ke segala ruang, bisa masuk ke orang awam, bisa juga masuk ke dalam orang-orang yang intelektual. Ini saya ambil di juz 2. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad qala al-Ma'mun al-ikhwan salah satu. Jadi beliau meriwayatkan dari al-Ma'mun bahwa saudara atau manusia itu ada 3 jenis. Ahaduhum misluhu mislul ghada la yastaghna anhu. Yang pertama yaitu adalah manusia yang laksana sarapan, makanan sarapan, yang mana orang tidak akan pernah meninggalkan dia. Dalam arti dia ini selalu bermanfaat kepada orang lain. La yastaghni anhu. Jadi orang lain itu tidak bisa meninggalkan dia. Tanpanya maka pekerjaan tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Makanya dia diumpamakan sebagai sarapan, makanan sarapan. Karena orang kalau tidak makan sarapan maka nanti dia akan tidak akan semangat kerjanya, bahkan bisa meninggal juga karena tidak melakukan makan sarapan begitu. Nah, ini orang yang sangat bermanfaat. Maka ini diposisikan sebagai orang yang pertama oleh Imam Al-Ghazali, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang selalu memberikan manfaat kepada orang lain. Bahkan kalau kita melihat cerita di kisah pada saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika beliau dibakar karena memotong atau menghancurkan berhala-berhala yang ada di dalam tempat peribadatan orang-orangnya Raja Namrud pada saat itu. Akhirnya Nabi Ibrahim dihukum dengan dibakar. Lalu di situ ada kisah menarik. Seekor semut itu membawa tetesan-tetesan air. Ketika saat Nabi Ibrahim sudah dimakan api, ketika Nabi Ibrahim sudah dibakar, dimakan api, lalu kemudian seekor semut yang kecil itu membawa tetesan-tetesan air. Lalu setelah itu elang atau burung-burung yang terbang begitu juga membawa air di kakinya, menanyakan terhadap semut ini, ngapain kamu membawa air? Api yang begitu besar tak usah kumek dia. Mati pun. Anyar nyaman. Tak ada rut. Cek. Lanjut. Api yang begitu besar melahap Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di situ seekor semut membawa api untuk memadamkannya. Tapi membawa air untuk memadamkan api tersebut. Tentu karena badan semut sangat kecil, ya hanya setetes atau mungkin setengah tetes air yang dia bawa. Akhirnya ditanya oleh burung, kenapa kamu bawa air segitu? Apakah ini bisa memadamkan terhadap api Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Katanya begitu. Lalu kemudian semut menjawab, aku tahu bahwa air ini tidak akan pernah
atau bahkan tidak mungkin untuk bisa memadamkan api yang membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena cuma sedikit api besar, tapi setidaknya aku sudah memberikan manfaat dan nanti bisa aku pertanggungjawabkan di hadapan Tuhanku ketika ditanya apa yang kau lakukan ketika Rasulullah Ibrahim alaihissalam dibakar. Jadi dari belajar dari semut ini, sekecil apapun kemanfaatan kita terhadap orang lain, itu memiliki nilai yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setidaknya kita memiliki hal yang bisa dipertanggungjawabkan ketika kita ditanya di akhirat kelak. Maka di dalam syair itu disebutkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, waladatka ummuka ya ibna Adam bahagia wan nasu haulaka yadhakuna surura. Kemudian fa'mal liyaumika an takuna idza baqau fi mautika dhahika masrura. Pada saat kalian dilahirkan wahai anak Adam, kalian menangis sendirian. Sedangkan wan nasu haulaka yadhakuna surura. Orang-orang yang berada di samping kalian bergembira, mereka senang tertawa. Maka fa'mal liyaumika, berbuatlah setiap hari antakuna idza baqau fi yaumi mautika dhahika masrura. Berbuatlah manfaat di hari-harimu sehingga nanti ketika engkau meninggal dunia, manusia yang ada di sekelilingmu merasa sedih, menangis dan kehilangan, sedangkan engkau tersenyum sendirian. Jadi kebalikannya. Kalau yang awal kita dilahirkan oleh ibu kita dalam keadaan menangis sendiri, sedangkan manusia yang ada di samping kita gembira, senang dengan kelahiran kita. Maka ketika meninggal, dibalik, kitalah yang senang karena apa yang kita telah lakukan, yang telah kita berikan manfaat kepada orang lain, sedangkan orang lain merasa sedih dan menangis karena kita telah tiada. Karena kemanfaatan yang telah kita perbuat mungkin tidak bisa digantikan oleh orang lain. Ini manusia yang pertama menurut Imam Al-Ghazali. Kemudian yang kedua, wal akharu misluhu mislud dawa yahtaju ilaihi fi waqtin duna waqtin. Yang kedua adalah manusia yang seperti obat yang hanya dibutuhkan ketika sakit, tidak sewaktu-waktu dibutuhkan. Ya. Jadi ya ini lumayan daripada nanti yang terakhir. Jadi yang kedua ini dia masih bisa dibutuhkan oleh orang lain pada saat sakit saja. Kemudian yang ketiga, wasalisu misluhu misludda la yahtaju ilaihi qattu. Ya. Yang ketiga yaitu adalah orang-orang yang seperti penyakit. Siapa yang butuh penyakit? Ya. Tidak ada orang yang membutuhkan terhadap penyakit. Bahkan orang mengusir dan ini di masyarakat kita ini terjadi. Maksudnya karena ini adalah kalam khobar. Kalam khobar itu adalah kalam berita. Imam Al-Ghazali mengklasifikasi atau membagi jenis manusia yang ada di dunia ini menjadi 3. Yang pertama adalah orang yang selalu memberi manfaat. Yang kedua adalah orang-orang yang kadang-kadang memberi manfaat. Yang ketiga adalah orang-orang yang tidak pernah memberi manfaat, bahkan dia kalau hadir mungkin kehadirannya menjadi penyakit bagi orang lain. Maka yang ketiga ini yang paling kita hindari. Maka seharusnya kita mengajak kepada seluruh jamaah agar supaya paling tidak jadi nomor 2. Kita sekali-kali bermanfaat kepada orang lain walaupun tidak selalu. Kemudian atau kalau bisa kita naikkan level kita menjadi yang pertama. Contohnya kemanfaatannya banyak sekali. Ya, manfaat misal jika ibu-ibu kita memberikan pelayanan yang terbaik terhadap suami atau
memberikan pelayanan terhadap anak-anak kita, itu adalah sebuah kemanfaatan yang luar biasa. Karena seorang ibu atau seorang wanita itu adalah imadul bilad, walaupun ini sebenarnya bukan hadis. Al-mar'ah imadul bilad, katanya. Seorang perempuan itu adalah tiang negara. Idza saluhat saluhal biladu kullu wa idza fasadat fasadal biladu kullu. Ketika perempuannya baik di suatu negara, maka negara itu akan baik semua. Ketika perempuannya jelek, fasadal biladu kullu, semua negara akan hancur berantakan. Walaupun ini sebenarnya bukan hadis, ketika saya teliti apakah ini hadis, ternyata tidak. Ini bukan hadis, tapi makalah ulama, para orang-orang yang cendekiawan begitu, berkata seperti itu. Ketika kita teliti, ternyata makalah ini memiliki kesahihan atau kebenaran dalam maknanya. Contoh, Nabi Bal'am bin Bawra, dia seorang nabi tapi bukan rasul. Bal'am bin Bawra ini memiliki Ismul A'zam. Jadi ketika dia melihat ke atas, maka pintu langit itu terbuka, sehingga apa yang dia doakan itu pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal'am bin Bawra ini suatu ketika dihasut oleh oleh pada saat itu orang kafir, ya, dihasut agar supaya berdoa, agar supaya mengangkat tangan dan berdoa agar supaya orang-orang muslim ketika perang nanti kalah terhadap orang-orang kafir. Bal'am bin Bawra tidak mau, karena dia tentu orang muslim dan dia nabi. Kemudian setelah itu datang istrinya datang. Setelah itu para utusan dari orang-orang kafir ini bukan menghasut Bal'amnya, tapi menghasut istrinya dengan membawa emas dan perhiasan-perhiasan yang lain yang menggiurkan wanita. Akhirnya dikasihkan terhadap istrinya mau. Nah, istrinya sekarang yang membujuk Bal'am bin Bawra agar supaya berdoa, mengangkat tangan agar supaya umat Islam kalah pada saat peperangan. Setelah itu, ya, karena sudah istri yang berkata begitu, seteguh-teguhnya suami ketika istrinya sudah memaksa, ya sudah, pasti dia akan nurut. Akhirnya Bal'am bin Bawra berdoa agar umat Islam pada saat itu dikalahkan. Benar, umat Islam kalah pada saat itu, karena Bal'am bin Bawra itu memang diberi keistimewaan, doanya mustajab. Dia memiliki Ismul A'zam. Wakila ya Hayyu ya Qayyum Ismul A'zamnya. Jadi sebelum berdoa itu ya Hayyu ya Qayyum dibaca, setelah itu baru berdoa. Akhirnya pintu langit terbuka semua. Wakila ada banyak versi apa sebenarnya yang Ismul A'zam yang dimiliki oleh Bal'am bin Bawra. Akhirnya umat Islam kalah. Setelah itu Bal'am bin Bawra dihukum oleh Allah. Lidahnya ditarik oleh malaikat dan meninggal dalam keadaan kafir. Ya. Maka inilah pengaruh perempuan. Jadi bagaimana perempuan itu bisa memberikan manfaat? Layani suami dengan pelayanan yang terbaik, didik anaknya dengan pendidikan yang terbaik. Karena sekali lagi perempuan itu adalah tiang agama. Kalau diibaratkan di dalam kitab Tafsir Ayatul Ahkam itu, perempuan itu seperti tanah yang ditanami. Kalau tanahnya tidak subur, maksudnya tanahnya tanah gersang begitu, maka tanaman yang tumbuh akan juga jelek dan tidak baik. Sama, perempuan ketika tidak memiliki akhlak atau ketaatannya kepada Allah dan suami atau kepada hukum agama itu kurang, maka ya seperti itu. Maka anak yang dilahirkan dari rahim wanita ini akan menjadi anak yang kurang baik. Maka ketika melihat anak nakal, dilihat dulu orang tuanya bagaimana. Orang tuanya seperti apa. Maka yang seharusnya yang dinasehati itu adalah orang tuanya. Bagaimana dia memberikan pendidikan terhadap anak.
Maka di dalam kitab Tarbiyatul Auladnya Abdullah Nasi Ulwan itu dikatakan bahwa ketika kita ingin keturunan yang baik, maka ya proses untuk melahirkan keturunan itu juga harus baik. Dimulai dari sejak sebelum menikah bahkan. Antara perempuan dan laki-laki kalau sudah pacaran gitu. Kalau sudah pacaran sebelum menikah, maka ya sudah, nanti jangan heran kalau anaknya sudah nanti juga ikut pacaran. Jadi begitu. Maka ini sekali lagi berusaha kita bermanfaat kepada orang lain, ya, kemanfaatan yang sifatnya entah itu yang sekecil apapun lah. Bahkan di dalam hadis itu ketika kita tumitul adha atau memindahkan duri dari jalan ke pinggir agar supaya orang yang lewat tidak tersakiti, itu sudah sebuah kemanfaatan dan itu minal iman, termasuk cabang dari iman. Walaupun sekecil itu, kemanfaatan itu sudah dikategorikan sebagai manfaat yang luar biasa, dan itu di dalam Islam diatur. Maka la tahtakironna syai'an ma'rufan. Di dalam hadis dijelaskan bahwa jangan sekali-kali kita itu meremehkan sesuatu yang baik walaupun itu kecil. Banyak para waliullah itu dia angkat menjadi wali bukan karena sholatnya, bukan karena dia senang berpuasa, bukan karena dia senang hal-hal yang lainnya, khusyuk misalkan seperti itu. Enggak. Imam Al-Ghazali, pengarang kitab ini, itu ketika meninggal lalu kemudian ada yang bermimpi, ditanya, "Ya Imam, apa yang membuat Allah memberikan kamu keistimewaan?" Imam Al-Ghazali menjawab bahwa aku diberi keistimewaan seperti ini gara-gara ketika aku mengarang kitab Ihya ini yang saya baca sekarang, itu ada seekor lalat yang minum di pena atau tinta Imam Al-Ghazali. Kalau dulu kan pakai tinta celup untuk menulis, dan kalau di pondok-pondok pesantren masih pakai itu. Jadi tinta celup itu masih dipakai. Nah, itu ada lalat yang nempel di tinta itu lalu kemudian minum. Imam Al-Ghazali menghentikan penulisan kitabnya sampai selesai lalat itu kenyang, baru Imam Al-Ghazali melanjutkan lagi. Gara-gara itu, kebaikan yang kecil seperti itu saja, Imam Al-Ghazali diangkat menjadi wali. Contoh lain, Hatim Al-Asham, seorang wali digelari orang yang tuli. Hatim Al-Asham ini digelari wali yang tuli. Kenapa? Padahal sebenarnya enggak tuli. Karena dia adalah seorang penjual roti. Ketika pada saat itu ada seorang perempuan ingin membeli roti kepada Syekh Hatim Al-Asham. Karena mungkin perutnya sudah tidak bisa dikondisikan, akhirnya dia keceplosan, ngentut. Perempuan ini ngentut di depan Syekh Hatim Al-Asham, padahal kentutnya juga ya keras sekali. Akhirnya Syekh Hatim Al-Asham ya tidak bergeming sama sekali, maksudnya tidak menghiraukan dia ngentut atau tidak. Kemudian setelah itu si wanita ini bertanya, "Ya Syekh, ini berapa harganya?" Imam Hatim Al-Asham pura-pura tuli. "Apa?" katanya begitu ya. Ditanya, "Syekh, ini harganya berapa?" Pura-pura tuli. "Hah? Enggak dengar." Pura-pura tidak mendengar. Akhirnya si perempuan ini hatinya merasa lega begitu ya, karena berarti tadi enggak dengar kentut saya, Syekh Hatim Al-Asham. Akhirnya dari situ Syekh Hatim Al-Asham ini diangkat menjadi wali. Jadi kebaikan apapun, kemanfaatan apapun itu jangan diremehkan. Yang penting kita sudah menganggap itu baik, maka sudah jangan diremehkan. Itu pasti memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lagi, ada seorang wali laki-laki, dia ini punya istri yang cerewet. Istrinya cerewet. Setiap kali istrinya marah, dia lari ke gunung untuk melakukan sholat. Nah, akhirnya suatu ketika ada seorang wali juga, waliullah yang pada saat itu sedang berburu, nggak dapat buruannya, nggak dapat, dan dia terjebak di situ, di gunung itu.
Akhirnya si wali ini tawasul kepada sebuah nama. Wali yang yang berburu tadi. Tawasul kepada sebuah nama. Ternyata nama itu adalah nama dari wali yang sedang diamu oleh istrinya tadi. Jadi dia menjadi wali karena sabar menghadapi amukan sang istri. Itu kan kebaikan yang sebenarnya remeh, tapi memiliki nilai di hadapan Allah. Banyak cerita-cerita waliullah itu diangkat bukan karena ibadahnya. Karena apa? Karena kalau kita ibadah hanya karena ibadah, sholat misalnya atau puasa, unsur riya itu sangat besar. Potensi untuk riya di dalam sebuah ibadah kita, baik itu puasa, wah saya puasa misalnya, itu riyanya banyak sekali. Maksudnya akan pamer kepada orang lain itu sangat tinggi sekali. Potensi untuk pamer kepada orang lain itu sangat tinggi sekali. Tapi kalau kita berbuat baik tapi kebaikannya itu hanya kebaikan yang remeh, itu potensi riaknya sudah nggak ada. Semisal kita mengalihkan tadi batu di jalan, itu mau riak bagaimana? Mau pamer bagaimana? Itu hanya sebagai kebaikan yang kecil, bukan kebaikan yang besar. Kalau sedekah misalkan 50 juta sedekah kepada madrasah misalkan, 50 juta diberikan kepada madrasah untuk pembangunan madrasah, itu potensi riaknya juga besar. Ya, maka dari itu jangan meremehkan kebaikan-kebaikan yang walaupun itu sifatnya kecil, dan mari kita berusaha untuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya pertanyaan saya pun tidak winan tapi Pasrah. saya pun tahu rasanya tidak gitu. Itu suatu hal saya kebagusan saya tak pernah bangki sarang para jemaah tapi kaum saya ngalako padahal gak itu hal sholat di biasanya gak itu ya mik pola bener sing ngalako tapi saya tak ngalako. Saben-saben hari Ramadan, bulan Ramadan kaula di tarawih panika bede kocak salat witir luar panika. Ibu tu panika kaula matoana beterek malam ngalako tanyakan setong jemaah asalat apa ber asalat witir ya. Amun salat witir kini ya pun marah panika. Dia dinto pon apa bedea atau bisa salat witir panika pun ya pun kaula arte witir kaula tanya malam kapotrana kaula witrira kacong ya salat penutup ya pun panika. Jadi kaula gak dinto saya tanyakan lagi binan jadi perkara keluarga kaula gak dinto. Jangan kaula cek tanam akindah panika. Ketika kaula tanya apa bisa salat witir pon apa berbeda kenapa bisa kalakon apa neka tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi al-witru itu sebenarnya maknanya adalah ganjil, sehingga rakaatnya sholat witir itu ganjil, nggak bisa rakaat witir itu genap. Maka kalau mau lebih dari satu harus 3, nggak boleh 2. Lalu kemudian pertanyaannya, apakah sholat witir itu boleh dilakukan pada saat-saat ini? Sangat-sangat boleh jawabannya. Sangat-sangat boleh. Ya, memang kebiasaan kita itu biasanya hanya di bulan Ramadan saja. Maksudnya ketika setelah tarawih, selalu sunatul witir rakaat ini atau rakaatan jami'atan rahimahumullah, itu biasanya seperti itu. Namun sebenarnya yang baik itu adalah seperti yang dikatakan tadi, bahwa sholat witir itu adalah penutup sholat-sholat kita. Jadi setelah sholat misal di sholat maghrib, ba'diyah maghrib, setelah sholat ba'diyah maghrib dilanjut dengan sholat hajat misalkan, atau mungkin setelah tidur tahajud. Nah setelah sholat tahajud itu
diakhiri oleh sholat witir. Jadi sebelum subuh sholat 2 rakaat sebelum melakukan sholat 2 rakaat fajar itu sholat witir dulu. Sholat terakhir atau penutup daripada sholat-sholat malam kita itu adalah sholat witir. Entah itu 1 rakaat atau 2 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat. Yang paling afdol itu adalah 3 rakaat. Tapi kalau bisa, kalau hanya bisa 1 rakaat ya tidak apa-apa 1 rakaat. Jadi itu. Jadi jawabannya adalah boleh-boleh saja, sangat boleh bahkan. Setiap kali kita selesai melakukan sholat tahajud atau sholat hajat sebagai penutup, maka kita laksanakan sholat witir. Sholat witir hanya dilakukan 1 kali dalam 1 malam, kecuali dalam bulan Ramadan. Kalau dalam bulan Ramadan itu kita diperbolehkan 2 kali witir. Maksudnya pertama witir yang kita ikutkan di tarawih. Setelah itu misalkan kita mau ikut witir lagi pada saat setelah sholat malam, sholat tahajud, kita mau witir lagi boleh. Jadi boleh ketika bulan Ramadan, khusus bulan Ramadan, untuk memperbanyak qiyamul lail. Tapi kalau untuk hari-hari biasa seperti ini cukup 1 kali witir berarti. Gitu. Mari Isa. Kalau banyak tahajud. Kemungkinan Mas itu banyak pertanyaan dari Hela. Kita saya akan terus mengenai itu pola saya sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salamun amma ba'du. Para jamaah setuju sebagai rezeki kadito perak sekader paimotan berkaitan kalaben insyaallah sekare 2 hari aki kiwara jamaah setuju kadito mula ana pengecoran madrasah. Insyaallah tanggal 19 kadito akan dimulai pengecoran madrasah sesuai kalaben kebaneka. Insyaallah kadito jadwal ipun akan menyusul karena taretan Sanudin kita lestari print ipun marapan. Dijadwal menyusul sebelum tanggal 19 kebaneka. Insyaallah laku pun utabe gitu terakhir laku kebaneka laku tanggal 12. Insyaallah tanggal 12 kebaneka akan terbagi jadwal jadwal pembagian tugas yang pun bicarakan minggu sekapun. Seterusnya pun para jamaah setuju kaula atas nama keluarga besar Persadaratu mocaaki kalangkung kasoon para jamaah setuju sikak dima ampun meluangkan waktu pun tenaga pun baik secara fisik maupun lain-lain pun sikak dima sampai terlaksanana Maulid Nabi. Sejelas para jamaah setuju sudah banyak berkorban kegiatan kebaneka malar muka setuju hal seampun laksanaaki sareng para jamaah setuju. Pertama ngauli ridhaipun Allah Subhanahu wa taala, terjukan pun apa yang kita berikan kepada Maulid Nabi itu bisa oleh syafaatipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabut satu hal yang kita harapkan kepada hanya semata-mata nyari ridha Allah. Ridha Allah kan itulah yang selalu kita dambakan di dalam kaudian Tuhan kami. Sabut tanpa ridha kepada sia-sia pun apa saya laksanakan kisah itu kalau setuju. Mungkin mereka para jamaah setuju bisa kalau sampaikan kurang lebih nanya seorang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tapur. Mau tapur. Isa ke Pak Etunda aja. Ano ya? Kami boleh. Ano pipa artisa. Kayaknya agak kepul hetong. Kami pakai